Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 6 Juli 2022, hari biasa pekan biasa ke-14 menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 10 ayat 1 sampai 7. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus memilih dan memanggil ke-12 murid untuk ambil bagian dalam pelayanannya dengan cara yang khusus, di mana mereka tadi diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan segala kelemahan. Ke-12 murid ini memiliki relasi yang khas, yang eksklusif, dan sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka diberi banyak oleh Tuhan dan banyak pula yang diharapkan dari mereka. Ketika para penulis Injil menyebut 12 rasul, 12 murid, di antaranya selalu menyebut nama Yudas Iskariot sebagai orang yang mengkhianati Yesus. Para penulis kitab suci tidak mencoba untuk menutupi kenyataan pahit bahwa salah satu yang dipilih secara khusus ternyata ada yang mengkhianati Tuhan. Kisah Yudas mengingatkan kita bahwa pilihan Yesus atas kita tidak secara otomatis berarti pilihan kita akan Dia, kepada Dia. Maka panggilan baptisan kita adalah untuk terus-menerus memilih Tuhan yang telah memilih kita. Setiap hari kita perlu menyerahkan diri kita kepadanya seutuhnya dan kepada rancangan dan jalan hidupnya, sebagaimana Ia menyerahkan dirinya kepada kita selamanya melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kuasa-Mu nyata dan efektif dalam diri para murid-Mu yang Kau pilih hari ini. Kuasa keilahian-Mu menjadi sungguh kami rasakan pula oleh karena kesaksian dan pewartaan iman mereka kepada kami. Semoga kami semua yang beriman dan percaya kepadamu pun menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang, supaya banyak orang mengalami kasih, penerimaan, dan sukacita. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.